Nampaknya ya di hari pertama dari Super Weekend kedua ini, bau-baunya udah sedap untuk tim-tim Indonesia. Betul, baru dimulai juga langsung mendapatkan WWCD untuk tim EVOS, ada juga konsisten performance dari tim RRQ dan pastinya kita mendukung terus untuk BTR dan juga NFT untuk bisa memaksimalkan minggu kali ini. Terutama RRQ juga NFT pertama kali ke Super Weekend, pastinya poin harus dimaksimalkan, kejar setoran. Kejar setoran, apalagi sekali lagi ada satu slot lagi nih untuk Liga, untuk bisa Itu menuju dia. ke PMGC. Jadi pastinya mereka harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya selama Liga ini berjalan. Tapi teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke pertandingan kita yang ketiga untuk hari ini. Ini dia E-Rangel. Yes, sudah bakal kembali ke OG Map of PUBG Mobile. Ini dia E-Wrangle kita yang kedua dengan arah pesawat yang lebih fair ketimbang game sebelumnya. Ya. Tapi tentu masih menyulitkan juga bagi tim-tim yang turun di bagian utara. Seperti ada tim Secret, ada juga mungkin dari tim Face Clan, ada juga dari tim-tim lainnya yang turun di bagian utara harus menyambung kembali perjalanan mereka dengan kendaraan yang mereka peroleh. Tapi sebenarnya waktu NFT sudah menuju ke bagian atas, Tetap ya. gak tahu ini Lipovka, gak tahu menyebar di Mansion Prison. Belum ketahuan nih NFT. Belum ketahuan karena mereka masih kayak jalan. Kayaknya Lipovka bakal ditinggalin karena mereka menuju ke arah-arah kiri terus deh. Kalau misalnya kita lihat dari pergerakan parasutnya ya untuk saat ini dan masih lanjut dan mereka ini beriringan juga oleh MS Chonburi. Ada salah satu player dari MS Chonburi juga beriringan. Tapi MS Chonburi turun di Yesnaya. Jadi aman, Iya. aman sih. Feeling gue NFT bakal main di daerah Lipovka atau ambil kendaraan cabut Stalber. Harusnya sih ya, karena ini ada beberapa mereka kayaknya agak-agak mencar, ada Sleepy di bawah Lipovka, sementara itu Drone dan juga Svavel itu di atas-atas. Dan mungkin yes that's it, udah mendapatkan satu bahkan dua vehicle yang Tiga. diamankan. Yes, tiga ya. 3 ini bakal ke Stalber, padahal Milta Power kosong dan zona ke Milta Power. Itu yang gue bilang sih, agak disayangkan dari gue pribadi karena dari kita aja nih, tadi sebelum map buka, gue tahu Milta Power kosong. Tapi ya, gue yakin banget dari tim NFT punya pertimbangan-pertimbangan khusus juga kenapa mereka lebih pilih Stalber. Mungkin juga untuk membuat mereka lebih familiar dengan arah pesawat. Jadi ibaratnya daripada gue pindah-pindah, sekarang Milta Power, nanti Stalber, ntar pindah-pindah lagi. Kita familiarkan aja. Kita main Iya. Stalber tok. Mungkin kalau nggak nyampe baru kita cari opsi lain. Betul-betul, apalagi sebenarnya di Milta Power ini mereka juga sudah mengetahui adanya beberapa tim yang berada di arah-arah barat atau di arah-arah kiri, barat tuh kiri ya, kiri dari Milta Power sendiri gitu. Dan mereka pasti udah tahu banget itu adalah tim-tim apa, seperti halnya Eagle dan juga tim Bigetron, Red Alien juga. Dan mungkin mereka nggak mau untuk menghadapi tim-tim tersebut di awal-awal pertandingan ini. Betul. Dan untuk data yang bisa kita kasih untuk kalian semuanya adalah total headshot untuk selama ini, di mana Damroot mendapatkan headshot paling banyak sebanyak 10. Yap, dan kita bisa lihat juga dari performa seorang Damrut ya. Bisa dibilang dia pemain yang rising star banget. Bukan pemain baru dia season lalu pun udah bermain untuk tim Geekfam Malaysia. Tapi memang performa dia season ini bersama juga dengan tim Geekfam, menurut gue sih luar biasa banget. Luar Dan biasa terlihat gitu dari perkembangan seorang Damrut juga, dia jauh lebih stabil sekarang, jauh lebih galak juga dan tentu harapan gue adalah semua pemain bisa main di performa terbaik mereka sampai akhir musim. Agar ya ketika kita melihat ada tim yang juara, memang juara dari yang terbaik. Ya, emang pantas lah ya. Pantas, gitu. pantas juara. Well deserve banget gitu. Seperti halnya yang kita lihat juga dari match-match yang bergulir selama ini, ada MVP. Dan pastinya kita bisa melihat kalau MVP tersebut atau player-player tersebut ini yang emang deserve, emang benar-benar pantas untuk bisa mengambil titel MVP begitu. Betul, tapi tentu bangga gitu. Kita melihat nanti ada tim Indonesia yang bisa WWCD ataupun bisa juara. Dan bisa dibilang, wah Indonesia juara. Padahal tim dari Region X itu lagi kuat-kuatnya banget. Iya. Kan enak gitu kan ngomongnya Betul, kan. betul. Berbeda misalnya kita lihat misalnya ya menangnya itu bener-bener jauh banget karena tim-tim lain nggak perform atau kurang perform. Jadi Iya. tetap senang tentu jadi juara ya. Tapi ya ada kebanggaan lebih lah ketika mereka jadi juara
benar-benar dari tim-tim yang paling keras. Level kesenangannya itu lebih tinggi lagi. Ya, dan Iya. memorable, bisa diingat. Betul. Wah, bisa menang lawan ini padahal lagi OP-OP-nya gitu kan. Apalagi kalau misalnya seluruh tim ini lagi OP gitu atau lagi bermain bagus, pastinya game-game yang dihasilkan itu benar-benar yang kata lu tadi, Flo, memorable gitu. Dan berkualitas pastinya. Berkualitas banget, seperti halnya mungkin tadi Microboy Iya. yang nge-clutch ke arah MS Chonburi, itu kan memorable banget gitu dan emang keren banget. Kemenangan-kemenangan seperti itulah yang kita mention tadi. Betul, tapi ngomong-ngomong Microboy ya, gue seneng banget sih dengan perkembangannya seorang Microboy. Dimana terlihat sejak dia join EVOS, dia itu jadi makin banyak bisanya. Dalam arti kayak, dulu kita tahu Microboy adalah best support in the world. Iya. Tapi dilihat ketika dia nge-rush juga, ketika dia Iya, nge-flank juga. iya. Sekarang, itu benar-benar kualitasnya udah top banget dah. Kayak tadi dia nge-clutch MS Chonburi. Kemarin yang di Sunhawk juga nge-clutch tim lain. Itu 3 orang di clutch-nya itu menunjukkan bahwa Microboy itu bukan sekedar cuma best support in the world. Tapi udah kali ini mulai berkembang skill dia. Yap. Dan mulai ngejar best player in the world menurut gue. Iya, dan mulai kayak semakin fleksibel ya Fleksibel. permainan dari seorang Microboy sendiri, bisa memainkan apa ya, segala macam bentuk dari game tersebut gitu. Seperti apakah hal-hal yang dihadapkan oleh Microboy, dia bisa menghadapi hal-hal tersebut begitu. Jadi benar-benar patut diacungi jempol banget untuk Microboy sendiri, dan pastinya kita akan mengawal sekali lagi cerita-cerita atau game-game yang akan kita jalankan, karena sekarang pun gak terlalu banyak terlihat adanya tim-tim yang berada berdekatan. Masih adem ayem banget, dan ini kayak dejavu di Erangel pertama. Betul, tapi kita ngomong-ngomong dejavu, terlihat dari BTR sekarang juga temponya nggak seperti game-game sebelumnya. Ini kita lihat dari Milta juga, ini baru menyentuh angka 6 menit. Tapi dari BTR sudah mulai menuju ke arah perkayuan. Sudah ngambil beberapa rumah-rumah yang besar dan terlihat sekarang dari BTR mungkin berefleksi juga, berevaluasi dari beberapa match-match yang sudah dilalui. Dari BTR temponya jauh lebih cepat, kayak main di Sunhawk. Dia kalau main di Painan tuh cepat banget keluar dari area Painannya, langsung ngisi bukit-bukitnya. Dan sering BTR dapetin performa yang terbaik mereka ketika main cepat. Dan mungkin itu dia. mereka pengen mengaplikasikan hal serupa ketika bermain juga di map-map lain selain Sunhawk. Itu dia, kemarin juga sempat gue mention juga ya, Bigetron Red Alien ini adalah salah satu tim yang spesialisasinya adalah ketika mereka kayak udah butuh banget nih, posisinya udah genting banget, butuh poin gitu kan. Mereka bakalan ngegas banget, dan ketika mereka ngegas banget, kayak mereka bermain lepas, benar-benar haus akan elimination point, itulah performa terbaiknya dari tim Bigetron Red Alien. Dan betul kata Flo tadi, kita sudah bisa melihat performa tersebut ini nggak cuma di late game, karena kalau misalnya kita ingat-ingat, performa tersebut itu bisa dilakukan oleh Bigetron Red Alien itu di late game biasanya ya. Dan sementara itu tim EVOS juga yang sekarang bermain cukup agresif sudah mulai menspot keberadaan adanya salah satu tim yang melakukan rotasi di depan muka mereka. Ini dia, EVOS juga adalah salah satu tim yang hari ini khususnya ya kita bisa lihat bermain cukup agresif. Gak gentar banget, mereka menghadapi apapun di depan mereka, mereka lawan, mereka hajar. Betul, pede banget mereka mainnya, pede banget. Dan sekarang terlihat juga dari beberapa tim Indonesia rotasi dengan cukup cepat juga. Mengingat biasanya tim RRQ itu sedikit lebih lambat ketimbang tempo mereka sekarang ini. Tapi dengan mungkin evaluasi dari minggu pertama di mana mereka nggak lolos ke Super Weekend, RRQ mainnya jauh lebih cepat temponya. Terlihat mereka sering ngambil center, sekarang bahkan bertemu dengan tim 4Rivals dan Onyx juga. 2 tim yang mainnya ke tengah banget dan sekarang bertemu dengan tim RRQ. Dan ya inilah yang gue bilang, ketika liga itu ada untungnya juga. Ketika tim-tim yang terseok di 1 minggu bisa juga comeback minggu-minggu berikutnya. Ya kita lihat juga kayak di Indonesia, kondisinya adalah tim Skylights Gaming. Tim yang sempat skip 1 minggu, ketika minggu terakhir benar-benar mendapatkan poin tertinggi di PMPL Indonesia dalam 1 minggu. Itu udah luar biasa banget dan itu menunjukkan dan juga kasih kesempatan bagi tim-tim untuk berkembang dan juga evaluasi. Betul, walaupun gak dapetin atau gak main dalam 1 minggu Super Weekend, itu gak menutup kemungkinan untuk mereka semuanya mendapatkan poin yang cukup maksimal, yang pastinya sekarang sudah akan diusahakan dengan mati-matian oleh tim RRQ yang nampaknya juga 11-12 oleh tim EVOS ya. Dengan tim EVOS lebih tepatnya ketika mereka menghadapi satu lawan, mereka gak gentar, mereka pede banget. Oke, kalau misalnya kita masih bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa dijadikan sebuah elimination point, why not gitu. Apalagi posisi mereka sebenarnya masih safe gitu. Tapi beda banget sih, gue RRQ itu minggu pertama, minggu kedua, itu minggu pertama kayak bukan RRQ yang main.
RRQ versi PMPL ID ya, bukan Iya. RRQ versi PMPL ID Betul ya. betul, kayak bukan RRQ main dalam arti kayak ini bukan mereka yang berkompetisi di Indonesia, yang galak banget kalau perang pede banget. Ketika di saya minggu pertama itu kayak mereka bingung gitu mainnya gimana. Kayak gue mereka berapa kali fight terlalu banyak nyari lawan. Jadi di sandwich kiri kanan. Lagi asik-asik fight diganggu sama tim lain dan selalu hilang tempo di situ. Tapi mulai masuk ke minggu kedua, at least 2 game pertama ya, gue gak bisa ngomong untuk zona kali ini juga atau game kali ini. 2 game pertama gue liat tim RRQ jauh lebih pede mainnya, fightnya lebih pede. Dan itu yang gue harap juga ketika melihat tim NFT sih, bahwa NFT ini timnya kuat banget, pinter banget, sering masuk ke late game. Tapi itu mereka sekarang ini di Super Weekend, gue belum melihat mereka pede untuk fight. Masih belum terlihat taringnya seperti apa untuk tim NFT yang tadi sempat kita intip juga ya di medium map atau mini map yang sudah mulai dibesarkan. Mereka akan membangun sebuah jalur rotasi dari arah utara yang pastinya atas lip of car tersebut, dan dengan circle yang seperti ini semakin ke arah kanan pastinya akan membuat tim-tim yang berada di arah barat untuk saat ini harus hati-hati banget dalam melakukan rotasi mereka, seperti halnya Geek yang kali ini harus menghadapi FaZe Clan terlebih dahulu. Betul, terlihat dari Geek Fam tadi sempat nahan sakitnya Blue Zone tapi sedikit terlalu lama nahan di ujung zonanya sehingga terpantau oleh Tony K dan kawan-kawan. FaZe Clan melihat bahwa ada QB yang terlalu lama berdiam diri melakukan healing, langsung di headshot, smoke dilempar tapi kayaknya udah gak bisa diselamatin sih. Terlalu sakit zonanya, dan selain zona yang sakit tampaknya peluru panas DP dari FaZe Clan pun sakit banget dan Sane tertumbangkan kali ini. 2 player Geek Fam termakan oleh tim FaZe Clan. Iya, ini pastinya menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi kabar yang buruk untuk tim Geek sendiri setelah kehilangan 2 punggawa mereka, dan FaZe Clan pun sekarang bisa melanjutkan rotasi mereka dengan aman dan pastinya dengan lebih enak lagi karena mereka sudah mengantongi total 2 elimination point di awal-awal pertandingan ini. Sementara itu tim Bigetron Red Alliance sudah bisa menerima beberapa damage, beberapa tembakan-tembakan peringatan yang datang dari tim APG. Betul, APG kali ini bakal langsung berhadapan dengan tim BTR tapi dengan jarak yang cukup jauh membuat mereka sementara ini ya hanya bertukar-tukar peluru. Di lain sisi dari tim TS mulai terpantau, mereka ada di open field dekat area prison. Mereka masuk ke bagian cekungan di dalam tanah dan sedang memantau nih tempat mana saja mereka bisa ambil. Kayaknya bukit-bukit prison menjadi incaran utama mereka sih. Dan pasti mereka harus waspada juga karena di kiri mereka terdapat 4 rifles yang pastinya udah mendengar adanya satu vehicle yang dikendarai oleh mereka. Sementara itu Geek yang hanya menyisakan 2 player mereka juga kali ini mengusahakan jalur rotasi mereka semuanya. RRQ sudah mengamankan 1 buah kempau di dalam circle ini, posisinya enak banget. Bahkan Ravenclaw yang tadi sempat ngintip-ngintip sedikit ke dalam kompleknya RRQ ini mengurungkan niatnya ya. Oke, gue bakalan kembali lagi, gue bakalan back off sedikit lagi menuju ke rekan-rekan dari Vampire yang lainnya. Betul, tapi Vampire Esports ya menurut gue ini adalah satu tim yang patut diwaspadai banget. Ini adalah tim yang mengerikan banget karena mereka itu bukan tim yang andelin zona. Mereka lebih fokus ke pergerakan di pinggir zona. Dan terlihat tim demi tim itu mereka benar-benar pick off, mereka fighting. Dan 4 lawan 4 tim VPE mungkin di PMPLC Championship kali ini adalah tim yang paling kuat kalau masalah 4 lawan 4. One of the best ya. One of the best. One of the best untuk saat ini. Dan kita akan melihat aksi-aksi mereka nantinya untuk selanjutnya. Karena Circle benar-benar mental kali ini ke arah tenggara. Terlihat terjadi penumpukan di arah utara kita. EVOS pun kali ini harus dihadang keberadaannya oleh tim BN United Red Face. Sudah touchdown di dalam satu compound yang berisikan BN United, harus hati-hati. Silence juga terdiam kali ini. Dapat 2 ternyata dari EVOS Reborn sendiri. Dan ini benar-benar menjadi kekuatan penuh untuk EVOS pastinya. Betul, kita bakal lihat dari BN tinggal menyisakan seorang White Cat. Lemparan bom melontarkan ke arah sisi dari White Cat. Tapi trade knock dilakukan. Masih keunggulan untuk tim EVOS tentunya. Dimana EVOS masih punya 3 player, sedangkan dari BN tinggal menyisakan 1 player lagi. Microboy sudah melempar asap juga, memulangkan Capone juga ke arah lobby. Dapetin 3 poin eliminasi dan sekarang dari tim EVOS menguasai pinggiran dari Milta. Iya, dan KF pun juga bisa untuk diselamatkan, tapi mereka harus hati-hati. Pastinya ada 1 compound di seberang sana yang sudah terdapat tim Onyx pula. Tapi Lizard di belakang juga melakukan backup dan ada tim RRQ juga di dekat mereka. Yes, tampaknya RRQ mengincar
tempat yang sempat diisi oleh tim EVOS ada di pinggir zona, tapi sekarang mereka menerima peluru panas juga dari angle-angle yang berbeda. RRQ tampaknya bakal fight juga dengan tim VPE yang mengisi bagian belakang mereka. Kita bakal lihat ada sandwich position yang dialami oleh tim RRQ. Sementara di sisi yang lainnya yang kita lihat dari minicam ya, kayaknya terdapat pertemuan antara tim Secret dan juga tim Bigetron Red Alien, yang dimana tim Bigetron Red Alien sudah kehilangan satu punggawa mereka ternyata. Dan ini dia, sudah mulai terspot, sudah mulai fokus ke kamera dari tim Bigetron Red Alien. Iya, kita bakal dari BTR sudah mengambil area perkayuan. Highboy sempat terkena beberapa peluru-peluru panas tapi tidak sampai tertumbangkan. BTR perlu berhati-hati karena sekarang tinggal menyisakan 3 member mereka di area perkayuan yang juga diincar oleh FaZe dan juga diincar oleh tim Secret. Cukup banyak tim yang mengincar area yang sama dan dengan zona yang mental. Tentu banyak banget tim yang pasti rotasi dan mungkin akan coba cari posisi untuk berperang. Iya, dan kali ini lihat Ryzen benar-benar sabar banget. Tadi sudah memantau keberadaan dari Vintores yang kali ini akan mulai sedikit kabur dari posisi tersebut. Dan kita akan move on ke posisi yang lainnya, ke spot yang lainnya di pinggiran tebing. Di mana ada pertemuan antara MS Chonburi dengan Four Rifles. Yang kali ini Four Rifles benar-benar terpojokan banget. Hanya menyisakan seorang Epi di bawah sana sedang berenang-renang dan HP-nya tipis banget kali ini dari Epi dan dia masih melanjutkan renangnya. Betul, dia dari Epic tadi bakal coba bertahan selama mungkin di area zona. Tapi terlihat dari tim Fortifals kayaknya udah gak bakal banyak yang bisa dilakukan sih. Coba bertahan selama mungkin saja. Tapi dari tim RRQ pede banget. Masuk ke tengah-tengah kota. Tadi sempat perangin tim Secret dan sekarang mereka bersebelahan dengan tim EVOS. Tapi dari BTR punya PR cukup berat. Sekarang harus berperang di pinggir zona juga menghadapi satu tim lainnya yaitu VPE yang tampaknya mengambil jalur dari bagian utara zona. Stone dalam posisi knockout, FaZe juga ada di sisi belakang. BTR masih ada 3 player tapi harus berhati-hati jangan sampai ke pick off di antara FaZe Clan atau juga dari VPE. Iya, karena di sini ada 3-way showdown-nya kalau misalnya mereka akan engage peperangan antara satu dan juga yang lainnya. Fluket dengan satu vehicle-nya akan mencoba mengitari posisi mereka untuk bisa mengamankan atau mencari angle shot ke arah Bigetron Red Alien yang lebih baik lagi. Sementara itu, Ryzen dan juga Zuxi akan bekerja ekstra keras untuk bisa membalikan keadaan. Fluket akan memantau keberadaan dari Ryzen yang berada di bawah sana. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim VPE. Sudah menok seorang Yuhai membuat keadaan 3 lawan 2. Tapi Ryzen terlalu terbuka. Langsung prone tapi nggak bisa ngebalas peluru panas dari serang Fluket. Ditumbangkannya menyisakan satu player BTR. Zuxi seorang diri kali ini. Yap. Ryzen pun nggak bisa diselamatkan karena tadi HP-nya udah tipis banget. Dan Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Sudah mulai jalan Zuxi kali ini. HP-nya tinggal tersisa sedikit banget. Tapi Zuxi nggak bisa bertahan cukup lama karena Vampire lah yang memenangkan war tersebut. Betul, kita bakal lihat kayaknya juga tampaknya dari Vampir. Sempat ada dalam posisi cukup berbahaya. Tapi Zuxi karena dia sendiri doang, dia nggak bisa nge-end, nggak ada backup juga. Akhirnya BTR terpaksa dipulangkan di posisi ke-14 membawa 1 poin dari eliminasi. Tapi di lain sisi, kita lihat kayak ini tim sudah mulai fight, bahkan FaZe Clan. Maju ke arah depan, dapetin knock juga ke arah APG, tapi nggak bisa confirm eliminasi mereka. Onyx, penjaga ujung zona. Kali ini bakal berhadapan dengan tim VPE yang terlihat sangat garang pada game kali ini. Ini 2 penjaga ujung zona ya, akan engage sebuah perang satu persatu. Oh my god, dapat 1 dan bahkan hampir 2 masih. Yang salah satunya lagi itu dari tim Vampire. Tersisa sedikit banget HP-nya, tapi itu tembakan yang cukup pedih dari seorang Sky Only dari bawah sana. Betul, tadi hampir Stona dan juga seorang Ravenclaw tertumbangkan, tapi baik lagi. Hampir tidak pernah lah cukup. Di mana tadi kita lihat sempat low banget, tapi nggak kenok, bisa ngelakukan healing, bisa nge-revive. Dan sekarang dari VPE masih punya waktu juga untuk melakukan setup di pinggir zona. Malah Onyx yang harus berhati-hati. Surprise shoot mereka, nggak dapetin korban. Iya. VPE tahu nih, ini orang ngejaga pinggir zona pakai rumah jamur. Saatnya kita nge-setup mereka. Iya, bisa dibalikin kan keadaannya untuk selanjutnya seperti apa. Dengan sudah terlihat Fluket akan menjaga di bagian kiri atau di wing kiri dari tim Vampire sendiri yang kali ini juga sudah kehilangan 1 player mereka dalam keadaan knockdown karena terdapat tembakan yang cukup mematikan dari Vintores. Sementara itu di sisi yang lainnya juga tim RRQ kali ini berhadapan dengan tim-tim yang lainnya yang dimana ada tim Axis di depan sana. Nerpeko keadaannya cukup berbahaya tadi, sempat terkena splash damage juga. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim RRQ tampaknya masih juga nahanin sakitnya Blue Zone. Tapi dari Axis dengan posisi mereka untuk menarik mundur bakal berperang kembali.
Epi dipulangkan ke arah lobby. Tampaknya one by one, player mulai berjatuhan. Ini zona keempat, zona di mana cukup banyak tim akan mulai terkikis dengan cukup cepat. Betul sekali, seperti halnya Geek versus Axis kali ini, Damrut juga langsung saja bisa dieliminasi di tangan tim Axis. Miracle di atas, sementara itu Mika di bawah. Ini akan menjadi battle yang cukup interesting antara mereka semuanya. Granat langsung aja dilontarkan oleh seorang Miracle ke dalam sana. Wah. Miracle pun kebuka banget. Foki. Karena ada backup dari arah Foki yang benar-benar meluluh lantakan Gibson. Betul, tampaknya mereka lupa dengan seorang Foki yang melakukan flank ke pinggir-pinggir dari lower ground. Tapi VPE bakal coba terobos aja ke arah depan. Tertangkap satu player mereka, Fluke masuk dalam area rumah. Bakal fight dengan Sembai, tapi dapetin targetnya. Trading pun dilakukan kali ini. Dan Onyx masih selamat, tidak sampai kehilangan anggota-anggota mereka. Sementara itu Sembe masih bisa diselamatkan untuk sejauh ini. Dan dari tim Vampire di belakang sana terdapat Ravenclaw dan juga Swaps, yang dimana Swaps harus segera menyelamatkan Ravenclaw kalau misalnya mereka mau kembali dengan 2 anggota mereka dan menghadapi 10 tim yang lainnya. Betul, ini PG enak banget, nggak pindah dari tadi, dapetin rumah, bahkan sudah melakukan setup dan bisa nyayur ke arah VPE dan Onyx sekaligus kali, dan juga FaZe Clan tentunya di sisi kanan mereka. Ini menjadi sebuah pertarungan cukup sengit juga, di mana terlihat cukup banyak tim yang sudah masuk ke area zona, tapi dengan kondisi yang bonyok. Axis tinggal 1, RRQ tinggal 3, VPE pun di belakang ke arah lobby. Tapi dari beberapa tim yang masuk ke arah zona, mayoritas masih dalam kondisi sehat. Masih sehat-sehat semuanya, dan hanya Axis ya yang hanya meninggalkan the last man standing. Mereka hanya tinggal 1 player saja untuk sejauh ini. RRQ masih sehat dengan 3 punggawa mereka, EVOS juga masih sehat dengan 4 punggawa mereka juga, NFT pun juga demikian. Sementara itu satu kempon di bawah sana dari EVOS akan dihujani peluru dari tim Onyx dari arah atas. KF di balik sebuah bagi harus hati-hati banget dan langsung terknock. Dan sementara itu Flippy di bagian yang lainnya juga sudah mulai melihat keberadaan dari MS John Buri dan mendapatkan 1, 2, 3 dan diratakan karena terdapat tim APG juga ternyata yang meluluh lantakan tim MS John Buri. Itu baru namanya instan. Pulang ke arah lobby itu benar-benar baru turun, hilang langsung rata. Iya. Karena memang terbuka banget dari angle APG. Dan itu gue suka APG sabar ketika momennya keluar langsung mereka spray rame-rame. Iya, dan wow itu seinstan-instannya banget. Betul. War tersebut. Alright, dan dengan begitu tersisa 9 tim saja, 31 orang yang masih alive. Laser berada di tengah-tengah, harus hati-hati banget. Dan dengan begitu ada beberapa tim juga ya yang sekarang masih berada di pinggiran zona, seperti halnya dari tim FaZe Clan. Betul, ada NFT, FaZe Clan, RRQ, dan kalau nggak salah juga ada tim EVOS yang ada di pinggir zona. Tapi baru ngomong FaZe Clan di pinggir zona, mereka sudah masuk ke arah zona juga, mulai nge-push ke arah depan. Sekarang 8 tim tersisa dengan 30 masih live, lemparan bom ke arah depan pintu. Corpine ke-knock, one-on-one situation, Prawn shoot-nya gagal, tapi bomnya meledak. Tumbangin 2 pemain FaZe Clan, menyisakan seorang Tony K sendirian. Lagi-lagi last man standing, dapatkah dia mengubah keadaan bagi tim FaZe Clan kali ini di mana APG terus memberikan pressure terhadap seorang Tony K. APG yang tadinya nyaman, enak, tentram, tiba-tiba kehilangan 2 member mereka dan sekarang harus coba nge-clear area mereka dari Tony K. Tony K langsung mau melemparkan granat demi granat guna untuk menghalau pergerakan yang akan dibangun oleh tim APG. Tapi mereka harus hati-hati juga karena di belakang terdapat tim NFT yang sudah mulai datang sedikit demi sedikit karena sudah mendengar huru-hara yang terjadi antara mereka semuanya. Ini kalau misalnya tim NFT bisa memaksimalkan war antara FaZe dan juga APG, ini enak banget sih. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini juga tampaknya dari RRQ sudah maju ke arah depan, tapi terbaca juga oleh pergerakannya dari tim 2E dan Asa. Dan juga satu player terakhir dari tim RRQ tampaknya terus dihujani peluru panas dan 2E. Terus juga melempar utility ke arah depan, gak bisa bertahan lebih lama. RRQ bakal pulang di posisi ke-8 membawa 4 poin eliminasi. Nice try untuk tim-tim Indonesia kali ini. Tapi kita akan fokus lagi ke arah peperangan yang terjadi antara APG dan juga FaZe Clan yang belum kelar. Mereka hanya dipisahkan oleh satu lantai dan bom dari seorang Tony G tadi benar-benar
bisa mendapatkan satu knockdown dan bisa di-trade juga. Kali ini dari tim APG Vintores untuk Onyx. Betul, kita bakal lihat kali ini dua tim Indonesia. Masih ada NFT, masih ada juga EVOS. Tapi dari FaZe Clan yang tadinya benar-benar terpuruk bisa ngebalikan keadaan. Dan sekarang masuk ke top 6 dan Microboy lagi-lagi dan lagi mengkelacak lawan yang bisa menyelamatkan tim EVOS kali ini. Oke, hanya tersisa Microboy dan juga Laser dari tim EVOS Reborn. Sementara itu NFT harus hati-hati, itu bomnya buy one get one drone. Dan juga Swavel langsung ter-knockdown begitu saja. Harus hati-hati, Ramones sebagai the last man standing. Granat demi granat Molotov pun juga langsung aja dilontarkan ke arah tim 2E untuk saat ini. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim NFT. Masuknya berempat, tapi langsung terkikis jumlah anggota mereka, tinggal menyisakan Ramones. Bahkan dipulangkan ke arah lobby. Nice try yang tim NFT. Dapetin 5 total poin di game kali ini. Betul, masih ada EVOS Reborn teman-teman sekalian untuk di top 4 kita kali ini. Sementara itu Infinity akan langsung aja digebrak pertahanannya oleh tim Eagle Esports. Ya, tapi dari tim EVOS kali ini dengan menyisakan 2 player, tampaknya mereka masih beruntung nih. Dapetin sisi yang kosong. Dimana Infinity fight dengan 2E, FaZe Clan juga udah ketahuan oleh tim 2E dan juga Infinity. EVOS kayak gak ketahuan deh. Mereka diem aja dari tadi, gak terlalu banyak bergerak, biarin tim lain rusuh. Mereka bakal coba untuk naikin placement mereka dengan permainan yang lebih sabar. Apalagi di situ ada 2 batu, lempengan juga ya yang bisa untuk dijadikan hiding spot untuk tim EVOS. Beberapa vehicle juga masih bisa diamankan oleh EVOS sendiri. Bahkan ada 1 airdrop yang nantinya bisa untuk dijadikan hiding spot juga. Banyak banget kali ini untuk EVOS. Ya, ini EVOS lumayan enak sih. Dengan kondisi tinggal 2 player, gue rasa mereka bisa naik at least ke nomor 3 deh. At least ke nomor 3, dimana FaZe Clan harus maju ke depan. Terbuka vision dari tim Infinity, sedangkan EVOS nyaman banget selama Infinity nggak fokus ke arah mereka. Dan nggak mungkin juga karena ada 2E yang bakal deketin Infinity. Iya, kelihatan ya dari 2E dan ini dia nampaknya granat yang akan membuka genderang perang antara mereka semua sudah dilontarkan juga. Smoke juga sudah di setup oleh mereka semuanya guna untuk menghalau vision dari angle-angle yang lainnya. EVOS masih dengan sabar menunggu war tersebut pecah. Betul, kita bakal lihat dari 2E sudah pindah posisi mengambil area tiang sutet kali ini dan coba untuk menjaga pinggir-pinggiran dari sutet dengan fortingan kendaraan yang mereka sudah set up kali ini. Tapi lihat dari seorang FaZe Clan, Vintores maju ke arah depan mulai mendekat ke arah rumah dari tim Infinity. Tapi nggak terburu-buru, dia nggak mau stepnya kedengeran. Iya, sedikit banget, sedikit demi sedikit. Di pinggir jalan berhenti, di balik smoke berhenti. Dan kali ini Laser mendapatkan 1 angle ke arah salah satu player dari tim Eagle Esports yang dimana sekarang dalam keadaan nggak baik-baik saja. Masih bisa tertutup angle-nya dari arah Laser seorang diri. Sementara itu di sisi yang lainnya terdapat huru-hara juga antara FaZe Clan dan juga Infinity. Ini pecah semua peperangan antara keempat tim tersebut. Betul, kita bakal lihat dari Laser tampaknya tertumbangkan juga terlalu lama nge-picknya ke arah tim 2E. Tapi untungnya masih ada Microboy yang bisa menyelamatkannya. EVOS bertahan kali ini dan kali ini coba untuk naikin placement mereka. Gue rasa top 3 bisa lah untuk EVOS. Bisa, top 3 kali ini sangat bisa. So, kita bakal lihat juga tampaknya dari EVOS sudah melakukan revive. Tapi masih ada tim 2E terlalu terbuka 2E-nya dan Datcon bakal display dan oleh tim Infinity di mana dari tim EVOS sudah melakukan revive. Yap, dan bisa kembali dengan 2 punggawa mereka dari EVOS Reborn sendiri yang kali ini juga melontarkan utility demi utility untuk bisa meluluh lantakan pertahanan dari 2E yang juga mendapatkan gempuran dari sisi yang lainnya. Betul, bahkan 2E tinggal menyisakan 1 player mereka lagi dari seorang Tony K bakal keluar dari pertahanannya, spray down ke arah Infinity tapi bakal dipulangkan ke lobby terlebih dahulu. EVOS naik ke top 3 kali ini bakal 2-on-1 situation. Laser mengambil sisi dari batu menunggu momennya. Apakah bisa naik ke nomor 2? EVOS masih bertahan juga menghadapi seorang chopper melakukan proning kali ini dan Tony tertumbangkan kali ini dan EVOS naik ke top 2 kali ini. Lagi-lagi menunjukkan performa yang begitu stabil. Dapatkah mereka naik ke winner-winner chicken dinner kali ini? 3 lawan 2. Laser, Microboy. Dapatkah mereka mengubah keadaan menghadapi tim Infinity? Lemparan bom ke arah depan. Logan dibutakan. Stun grenade dilontarkan tapi belum tertumbangkan player dan Infinity lagi. Oke, kali ini Laser akan mengubah takdir dari EVOS Reborn dan kali ini Laser berada di balik airdrop dan dia dilihat itu HP-nya tipis banget dan Laser pun gak bisa bertahan cukup lama lagi. Infinity lah yang mendapatkan winner chicken dinner kita. Congratulations untuk tim Infinity dengan permainan begitu stabil. 9 eliminasi WWCD tapi lagi-lagi dan lagi-lagi EVOS bermain dengan luar biasa sekali. Rangle pertama, Chicken. Rangle kedua,
stabil di nomor 2 dengan total membawa 7 poin eliminasi. Dan terlihat juga kali ini dari tim NFT, dari tim RQ juga mengantongi poin. Yang belum terlalu maksimal kan adalah tim BTR masih ya. Iya, masih belum terlalu maksimal untuk di game kita Erangel kali ini atau selama 3 game sudah kita jalankan untuk hari ini. Tapi yang menariknya adalah ini berarti back to back winner-winner chicken dinner untuk Infinity dan total elimination point-nya itu sama, Flo. Oh iya, sebelumnya 9. itu juga WCD ya, benar di Betul. Miramar. Oke, ini back to back winner-winner chicken dinner yang pastinya bakal seger banget bagi Infinity. Dengan permainan begitu stabil tentu membuat poin mereka naik dengan cukup cepat. Betul, dan yap, nice try untuk tim-tim Indonesia. Untuk di game kita yang ketiga ini Erangel udah mulai terlihat beberapa permainan yang cukup step up dari semuanya. Dan tadi ngapain ya salah satu player dari Infinity, kelihatan di kameranya kayaknya lagi ini nih, lagi diserang-serang nggak kayaknya. Tapi ini dia performa dari Infinity Team dengan 4 pemain yang tentunya stabil banget. Dimana Gotuni, ada Mela, ada juga Logan dan Nuzi. Bermain dengan luar biasa banget dengan damage yang cukup tinggi dari semua pemainnya. Dengan elimination juga merata banget. Pastinya membuat Infinity ini adalah tim yang patut diwaspadai oleh tim-tim lain juga. Pastinya, apalagi dengan double atau back to back winner-winner chicken dinner. Ya walaupun masih belum bisa mendapatkan double digit elimination, tapi pastinya ini bakalan menjadi bekal yang cukup banget untuk mereka semuanya bisa meroket nantinya di klasemen. Dan ini dia teman-teman sekalian highlights keseruan-keseruan yang terjadi dari sisi-sisi yang lainnya atau dari kamera-kamera yang lainnya yang mungkin tadi tidak tertangkap oleh kita. Betul, ya mungkin nggak tertangkap ataupun nggak disadari ya Iya. oleh para caster ketika ke-skip. Tapi dia tadi sempat juga ada fight-fight yang terjadi yang tidak kita lihat. Ini dia, kita bakal ngulang sedikit fight antara VPE dan juga tim BTR. Tapi terlihat ya, VPE tadi pas dapetin knock ke Yuhai, pede banget mereka. Iya. Bahkan dari seorang Fluket langsung ngeflank kiri Iya, kanan iya, dapetin seorang Ryzen. Ryzen juga. Iya, dan langsung dieliminasi begitu saja. Dan ini dia tadi antara Geek dan juga Axis kalau nggak salah ya, yang dimana terdapat juga membackup Fire dan tim EVOS juga di tengah-tengah pertandingan Ini harus nih, kehilangan instan beberapa pulang. instan seinstan-instannya. Betul, itu gue kaget sih ketika melihat semua tim tiba-tiba langsung menghilang. Nah ini dia, tadi 2E tampaknya ada flanker dari sisi belakang. Andai kan nggak punya flanker, mungkin tim RQ selamat tadi ya. Iya, harusnya ya. Dan apa daya, Wah. sekali lagi nice try untuk mereka semuanya. Itu dia bomnya. Face Face emang ya dari tadi tuh bom gamingnya itu bener-bener mematikan. Betul, tadi luar biasa banget. Padahal mereka tinggal berdua menghadapi 4 player APG. Tapi yang rata APG. Iya, bahkan tadi terakhir hanya menyisakan last man standing loh. Betul. Tonike kan kalau nggak salah Tonike. dari last man sendiri. Iya, dia tadi juga effort dari seorang Laser. Microboy knockin 1, Logan pun di knock, tapi sayang sekali Laser terjepit oleh Blue Zone. Hanya punya cover 1 kotak doang. Akhirnya dijepit dari posisi kiri dan juga kanan membuat tim EVOS bersama dengan Laser dipulangkan ke arah lobby. Tapi Yep, nice try banget nice try. bagi tim EVOS. Benar-benar salut banget gue sama mereka, performa mereka luar biasa loh. Game pertama Chicken, game Yeah. kedua memang placement yang nggak tinggi tapi jumlah eliminasi baik banget. 7 kalau nggak salah 7. tadi, 7. Game ketiga, #2 dengan jumlah eliminasi yang konsisten. Ini 7 permainan luar biasa. Iya 7 lagi. Luar biasa banget untuk tim EVOS Reborn pastinya dan tim-tim Indonesia yang lainnya. Kita akan menunggu aksi-aksi mereka semuanya. Tapi sebelum kita melihat hasil dari pertandingan kita di Erangel kali ini, kita mau shout out terlebih dahulu ke para partner kita atau sponsor kita. Yang pertama ada Realme pastinya yang sudah mengeluarkan Realme GT Master Edition. Yang dimana ini adalah smartphone 5G flagship killer dengan desain yang cukup stylish. Yes, dan cocok buat teman-teman yang lagi nyari smartphone baru tentunya. Dan pas juga kita berterima kasih kali ini kepada Nimo TV, yaitu markasnya para gamer dan juga streamer terbaik. Cocok buat teman-teman yang lagi nyari tempat menobar, pengen nyoba streaming juga bisa di Nimo TV tentunya. Dan pastinya segala hiburan kalian terpenuhi untuk perihal e-sport dan juga streaming. Betul sekali. Selanjutnya juga ada eSports Fight Club atau ESFC yang dimana kalian juga bisa menonton pertandingan dari PMPL Southeast Asia ini di ESFC dan kalian berkesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah eksklusif di sana. Yes, lengkap lah kalian di situ untuk informasi perihal e-sports dan juga terima kasih kepada WeTV hiburan Asia terbaik. Cocok banget buat teman-teman yang pengen nonton anime, serial drama, variety show, lengkap semuanya dan tentunya gratis buat teman-teman semua di-download dan juga ditonton. Download dan tonton sekarang gratis. Wih. Itu dia teman-teman sekalian keseruan kita dan sesaat lagi kita akan langsung aja melihat hasilnya. Siapakah yang menjadi MVP of the match kita di Erangel ini? Berapa banyakkah